Kali ini kita akan lanjutkan dengan cara mendapatkan solusi dengan cepat dan menetapkan standar kerja dengan SOP. Yuk kita bahas bersama. Apakah para sahabat perempuan pernah menghadapi masalah-masalah lainnya dan tidak punya ide untuk mendapat solusinya? Kita bisa menggunakan yang dinamakan metode brainstorming. Brainstorming adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah dengan menjaring sebanyak mungkin ide-ide alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan juga pengalaman dari semua peserta. Memang sejauh ini, brainstorming merupakan teknik ampuh untuk menggali ide-ide kreatif terhadap suatu masalah atau topik tertentu dalam waktu singkat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan brainstorming. Pertama, tentukan jadwal pertemuan. Tentukan jadwal di mana semua peserta dapat hadir secara penuh. Sampaikan agenda yang akan dibahas agar peserta sudah mempersiapkan diri untuk menghadirinya. Yang kedua, libatkan pihak dari berbagai aspek. Kita bisa mengajak peserta tidak hanya yang berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi, karena bisa jadi ide dari aspek lain berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, tuliskan tujuan yang ingin dicapai. Ubah masalah kita dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kualitas produk ini? Kita juga perlu membatasi waktunya, karena waktu yang terbatas akan membuat pikiran kita bekerja lebih keras dan membuat acara ini menjadi lebih efektif. Ini juga sangat penting. Catat semua ide. Semua usulan yang masuk ini wajib untuk dicatat. Lebih baik jika catatannya dibuat dengan model mind mapping, sehingga pada akhirnya mudah diulas bersama dan diambil kesimpulannya. Sekali lagi, jangan pernah terlewatkan. Seaneh apapun ide itu, jangan sampai tidak disampaikan. Jadi, prinsip brainstorming dianalogikan seperti memilih buah apel terbaik. Semakin banyak apel yang tertumpuk di hadapan kita, semakin besar kemungkinan kita menemukan apel dengan kualitas yang terbaik. Yuk kita ingat lagi apa saja yang harus kita perhatikan dalam melakukan brainstorming. Yang pertama, kita harus fokus pada kuantitas, bukan kualitas ide. Semakin banyak ide yang tercetus, kemungkinan terdapatnya ide yang menjadi solusi masalah akan semakin besar. Yang kedua, masalah penundaan kritik. Dalam brainstorming, kritikan atas ide yang muncul perlu ditunda. Penilaian dilakukan di akhir sesi. Hal ini untuk membuat para peserta merasa bebas untuk memunculkan berbagai macam ide selama acara berlangsung. Juga, kita wajib menyambut ide yang tidak biasa. Ide yang tidak biasa muncul, disambut dengan hangat. Bisa jadi ide yang tidak biasa ini merupakan solusi masalah yang akan memberikan perspektif yang bagus untuk kedepannya. Kemudian kita bisa melakukan kombinasi dan memperbaiki ide. Dengan itu akan memunculkan ide baru dari ide yang sudah disampaikan sebelumnya. Atau kita juga bisa menggabungkan ide-ide dari peserta lain. Dan lakukan rencana aksi untuk merealisasikan ide atau gagasan tersebut. Aktivitas ini bisa teman-teman lihat di aktivitas mencari solusi melalui brainstorming. Sekarang yang tidak kalah penting dalam aspek operasional adalah membahas tentang SOP atau kepanjangannya Standard Operating Procedure. Pada setiap perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan persorangan, Standard Operating Procedure memiliki peran yang sangat penting. SOP dapat dijadikan sebuah pedoman untuk mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi ketika aktivitas perusahaan sedang dijalankan. Sebuah bisnis yang baru berkembang akan mencapai konsistensi jika dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Tanpa adanya SOP perusahaan, maka seluruh bagian di perusahaan seakan-akan tidak memiliki pedoman baku yang jelas, yang mengakibatkan efektivitas pekerjaan dapat menurun. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur untuk mengerjakan suatu aktivitas dalam usaha. Oleh karena itu, semua solusi yang sudah kita bahas sebelumnya dapat kita dokumentasikan menjadi SOP untuk menjadi standar kerja yang baku. Fungsi SOP adalah sebagai acuan atau panduan bagi karyawan dalam melaksanakan aktivitas tertentu dan menjelaskan proses kerja serta tanggung jawab kepada karyawan terkait, serta sebagai dasar penilaian terhadap suatu kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Nah, apa yang perlu dilakukan setelah SOP selesai ditetapkan? Terdapat 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita perlu mendokumentasi SOP secara baik. Sebuah SOP harus tertulis dan disimpan, baik itu secara cetak maupun digital. Yang kedua, kita perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan.
Sebaiknya SOP disosialisasikan dan dilatih ke karyawan secara berkala agar karyawan selalu mengingat dan terbiasa. Contohnya, bisa setahun 2 kali pelatihan untuk masing-masing SOP. Ketiga, kita perlu melakukan evaluasi SOP secara berkala. Perkembangan bisnis dan teknologi yang cepat mengharuskan perusahaan untuk memperbarui SOP minimal setahun sekali untuk terus mampu beradaptasi dan bersaing. Ingat, penyusunan SOP ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan melaksanakannya melalui karyawan secara berkesinambungan dan disiplin. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik adalah, setelah memahami modul ini, sebagai pengusaha kita perlu mengimplementasikan hal-hal yang dapat menjadi solusi atas masalah operasional yang kita hadapi dalam rangka mengembangkan usaha kita. Langkah awal yang perlu dimantapkan antara lain, memahami bahwa merubah kebiasaan itu memang sangat sulit. Namun, bukan berarti tidak bisa. Menerapkan program 5R, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengimplementasikan manajemen stok, menangani produk reject, serta menjamin standarisasi mutu, jelas memerlukan niat dan tekad yang sangat kuat. Kedua, lakukan implementasi ini secara bertahap. Tentunya kita mulai dengan yang paling perlu untuk kita lakukan secara segera. Kita bisa mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama, seringnya suatu masalah tersebut kita hadapi. Atau yang kedua, besarnya dampak yang ditimbulkan. Jadi, apabila suatu masalah sering kita hadapi atau dampak yang ditimbulkannya sangat besar, walaupun masalah ini hanya sekali-sekali kita hadapi, maka perlu kita implementasikan dengan segera. Yang ketiga, sosialisasikan secara terus-menerus kepada seluruh SDM kita. Selalu dari kita yang memulai, dan selalu sampaikan dampak positif yang ditimbulkan akibat implementasi solusi yang kita lakukan. Bila hal ini selalu kita lakukan, seiring berjalannya implementasi solusi, maka para SDM kita pasti dapat melihat dan merasakan manfaatnya, sehingga akan melakukannya secara sukarela. Dan yang terakhir, siapkan mental terbuka atau bahkan senang atas saran dan kritik yang masuk. Yakini bahwa semua saran dan kritik adalah bukti bahwa pihak lain peduli pada usaha kita. Jadi, mengapa tidak kita memanfaatkannya? Yang terpenting adalah menyadari bahwa aspek operasional hanyalah salah satu aspek dalam menjalankan usaha kita. Untuk itu, kita harus melengkapi modul ini dengan memahami aspek lainnya seperti pemasaran, keuangan, legalitas, dan aspek lainnya. Nah, tunggu apa lagi? Ayo terus berinovasi dan segera naik kelas. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwomen.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar!